Baik, terima kasih sebelumnya Ayah Bunda sudah mau bersabar untuk menunggu kami dari SMP TSM IT. Baik, insya Allah Bismillah akan kita mulai. Untuk Ayah Bunda mungkin yang mikrofonnya masih hidup mungkin bisa dimatikan dahulu. Kita fokus kepada satu dua mikrofon yang difungsikan agar nanti maksimal fokus pada kegiatan uh, bulanan kita pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Yang kita muliakan dan kita hormati Ketua Yayasan Widatul Ummah Al-Ustadz Arif Zunzul Mezal MAG sekaligus pemateri kita pada acara wirid kita pada malam hari ini. Kemudian yang kita hormati pengurus Yayasan Widatul Ummah dan yang kita hormati pimpinan kepala sekolah di setiap unit di bawah naungan Yayasan Widatul Ummah beserta GTK yang hadir. Kemudian ayah bunda, orang tua siswa-siswi dari TAM sampai SMA IT Qurrata Ayun. Kemudian yang Ustadz sayangi karena Allah Subhanahu wa taala, siswa-siswi Ustadz dari TAM sampai SMA IT yang mudah-mudahan kesempatan hari ini Allah mudahkan kita menimba ilmu sehingga menjadi pemahaman yang kemudian mampu kita amalkan dalam kehidupan kita. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita bersama. Karena nikmat Dia jualah. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah pertemukan kita di malam yang mulia, di hari yang penuh berkah. Allahumma shayyiban nafi'an. Mudah-mudahan hujan yang turun sejak pagi sampai malam ini menjadi keberkahan bagi kita. Hendaknya mudah-mudahan Allah hapuskan segala dosa-dosa kita sebagaimana air membersihkan, hujan membersihkan kotoran pada batu. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah segala nikmatnya kita bisa berkumpul di sini. Mudah-mudahan naungan rahmat dari Allah dan doa-doa para malaikat tersampaikan kepada Allah dikala kita hari ini berkumpul melalui Zoom meeting. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuknya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayah bunda yang kami muliakan, yang kami hormati, marilah kita buka kegiatan wirid bulan kita ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, agar berkahnya kegiatan kita pada malam hari ini, marilah kita dengarkan tasmi' Quran dari anak kita SMA IT Qurrata Ayun kelas 11 MIPA. Kepada Ananda Milhan Sarif Ar-Royan dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah
هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah merhamna bil Quran. Syukran jazakallahu khair kepada Ananda Milhan yang sudah membacakan ayat Al-Quran. Dan berkahlah acara kita pada malam hari ini. Ayah bunda yang kami hormati, yang kami muliakan, mari bersama-sama kita aminkan doa dari Ananda Muhammad Multazam Ridho, siswa SMP IT Qurratu A'yun kelas 9. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ada berdoa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات آمين آمين يا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والأفوات عند الحساب اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين اللهم انصر الإسلام والمسلمين في غزة اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان وفي كل بلاد المسلمين ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصرنا يا الله يا رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتواهدت على دعوتك وتعاهدت على نشرة شريعتك فوسك اللهم رابطتها وأدم ودها واحرها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بخير الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيا بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب القبور وقنا عذاب المحشر وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ananda Multazam Ridho yang sudah membacakan doa. Mudah-mudahan Allah tambahkan keberkahan-keberkahan dalam acara kita pada malam hari ini. Baik ayah bunda yang kami hormati dan hadirin yang hadir pada kesempatan pada malam hari ini. Selanjutnya sambutan sekaligus tausiah dari Ustadz Arif Dunzul Maizal MAG dengan judul Kepemimpinan dalam Islam. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, yang kita hormati Ustadz Ustazah, pengurus Yayasan Wahdatul Ummah, Ustadz Ustazah, guru, dan karyawan di lingkungan Yayasan Wahdatul Ummah, mulai dari TAM, TK, SDIT 1, 2, dan 3, kemudian SMPIT dan SMIT Qurrata Ayun. Anak-anak Ustadz di SMPIT dan juga SMIT, termasuk juga dari seluruh unit SD yang juga mengikuti dari rumah. Istimewa Bapak Ibu, Ayah Bunda, wali murid kami di lingkungan Yayasan Wahdatul Ummah atau Sekolah Qurrata Ayun. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini dalam situasi hujan yang sejuk ya, yang semoga seperti doa yang disampaikan Ustadz Jal tadi, Allahumma shayyiban nafi'an. Semoga hujan yang Allah turunkan memberikan manfaat dan keberkahan dan terhindar dari kemungkinan musibah dari sekitar kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita mohon kepada Allah semoga selalu tercurah buat junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik Bapak Ibu, Ayah Bunda semuanya, malam ini kita mengawali kembali kajian rutin
di lingkungan Sekolah Qurrata A'yun secara online. Ya. Karena pada dasarnya agenda kita ini adalah agenda rutin tiap bulan yang kita laksanakan, ada yang secara online dan ada yang secara offline. Cuman dari evaluasi kami terakhir, ketika acara ini dilaksanakan secara offline, ada di Masjid Raya Lima Kaum, kemudian ada juga di Masjid Nurul Huda, Simpurui, kehadiran wali murid yang diharapkan hadir sangat minim. Nah, makanya untuk tahun ini kami kembali mengawali melalui Zoom meeting ini, sehingga harapannya nanti apakah agenda ini dilaksanakan secara online maupun dibicarakan secara offline, ini dapat diikuti bersama-sama. Karena sekali lagi Bapak Ibu, komitmen kita bersama sejak awal di Qurrata A'yun bahwa selain dari anak-anak kita Bapak Ibu belajar dan menimba ilmu, maka kita juga orang tua punya komitmen bersama untuk juga selalu menambah bekal kita, menambah ilmu kita untuk diri kita dan juga tentunya untuk anak-anak kita. Itu Bapak Ibu, Ayah Bunda semua, kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Jazakumullah khairul jaza. Karena alhamdulillah kalau dengan Zoom ini kajian kita ini atau agenda kita lebih mudah. Yang pertama, hadirnya lebih mudah karena tidak mesti berkunjung pada satu tempat, tapi dari rumah saja bisa. Bahkan dari kamar saja bisa. Nah, yang kedua, sudah lumrah juga dalam kajian Zoom ini filosofi orang Minang dipakai. Sekali marangkuah dayuang, Botigo Pulau Talampawi. Ada yang dengan Zoom sambil makan, ada yang sambil nonton sinetron, mungkin ada juga. Yang jangan sampai itu sambil tidur. Dan Zoomnya dihidui, kamera dimati, kapalo letak di bantah. Bukan nanti lebih besok pagi sematian Zoomnya. Ini yang nggak boleh. Alhamdulillah Bapak Ibu, dengan kemudahan ini, mudah-mudahan pertemuan kita malam ini penuh berkah. Sekali lagi bagi Bapak Ibu, Ayah Bunda yang hadir, kami ucapkan terima kasih banyak. Jazakumullah khairul jaza. Walaupun juga kepada Ustadz-Ustazah, para wali kelas, ya, mohon juga dimaksimalkan. Kalau sekarang ini kehadiran kita baru 300. Ya, dilihat dari Zoom 300. Kita itu siswa kita semuanya 1.300. Anggaplah ada yang double anaknya di SNTK ada, di SD ada, atau SMP ada, kita hilangkan aja yang 300. 1.000. Nah, sekarang baru yang hadir 300, berarti baru sekitar 30%. Ya. Kita sudah siapkan Zoom yang 1.000 sebenarnya ini, agar semua bisa hadir. Mudah-mudahan kita berbaik sangka. Bagi yang tidak hadir, ada yang berhalangan syar'i. Tapi bagi Ustadz Ustazah wali kelas, kami harapkan juga untuk kembali memaksimalkan, mengingatkan kembali para wali murid kita untuk mengikuti agenda kita ini. Baik, Bapak Ibu Ustadz Ustazah yang dirahmati Allah, sekali lagi kami berharap baik secara online maupun secara offline, kami mohon kehadiran kita Ustadz Ustazah, Bapak Ibu Ayah Bunda dalam setiap agenda bulanan kita. Mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu Ayah Bunda, untuk sementara kita matikan room chatnya ya. Nah, biar tidak mengganggu. Nanti urusan absen, nanti panitia akan berikan linknya nanti. Sementara kami matikan dulu room chatnya. Nanti kita buka kalau ada sesi diskusi atau ada hal yang disampaikan. Baik Ustadz Ustazah, pada malam hari ini dan mengawali kajian tahun kita pada tahun 2024 ini, karena suasananya agak dingin ini, hari hujan, kita akan bicara topik yang sangat panas. Sehingga ini bisa memanaskan situasi kita yang dalam kondisi hujan. Ya.
Jadi topik kita malam hari ini Bapak Ibu, Ustadz Ustazah semua ya Bunda, kita berbicara tentang kepemimpinan dalam Islam. Oke. Atau mohon maaf juga mungkin perlu kita mute dulu Ustadz Aidil sebentar. Nah, oke. Baik, untuk sementara kita kunci ya beberapa hal yang mungkin kegaduhan, share atau chat atau barangkali suara kita kunci sementara. Baik, Bapak Ibu, jadi topik kita malam hari ini kita bicara tentang kepemimpinan dalam Islam. Ya. Karena memang kita Bapak Ibu, kita dalam suasana pemilu ya. Insya Allah tanggal 14 Februari kita akan melaksanakan pemilihan umum, memilih pemimpin baik legislatif maupun eksekutif. Untuk legislatif kita akan memilih DPRD kabupaten, provinsi, pusat dan juga ada DPD. Sedangkan untuk eksekutif kita akan memilih presiden dan wakil presiden. Maka ketika kita bicara kepemimpinan dalam Islam, otomatis kita bicara tentang politik ya. Atau kalau dalam bahasa Arabnya disebut dengan siasah. Nah, saya ingin garis bawahi sedikit dulu Bapak Ibu, agar kita sebagai umat Islam itu tidak perlu alergi, tidak perlu merasa risih kalau kita sudah bicara politik. Nah, kenapa? Karena pertama yang harus kita yakini adalah bahwa bicara politik itu bicara Islam. Ya. Karena apa? Karena politik itu adalah bagian dari Islam. Kita yakin Bapak Ibu sebagai umat Islam, Islam yang kita anut ini adalah agama yang sempurna. Sehingga tidak satu aspek pun dalam kehidupan kita yang tidak diatur oleh Islam. Baik aspek-aspek yang bersifat publik, bahkan hal-hal yang bersifat privasi sekalipun atau individu sekalipun diatur. Jadi ketika kita bicara pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, politik itu diatur dalam Islam. Bahkan urusan yang sangat pribadi, bagaimana cara kita makan, bagaimana cara kita masuk WC, keluar WC, bahkan bagaimana cara tidur, itu diatur oleh Islam. Makanya dalam Al-Quran Allah menjelaskan, ma farratna fil kitabi min syai'. Jadi tidak ada satu aspek pun yang ditinggalkan dalam Islam. Semuanya. Maka poin pertama yang ingin kita tegaskan, sebagai seorang muslim kita harus yakin ketika kita bicara kepemimpinan, yang artinya secara luas kita bicara politik, kita yakin bahwa ketika kita bicara politik, itu adalah bicara Islam. Nah, makanya dalam Bapak Ibu, dalam kajian fikih, ada salah satu kamar yang disebut dengan fikih siasah atau fikih politik. Jadi selain dari fikih ibadah, fikih munakahah, fikih mawaris, apalagi fikih hudud, ya. Di antaranya juga adalah fikih siasah. Makanya kalau dalam kitab-kitab fikih itu ada satu bab yang berjudul fikih siasah atau fikih politik. Nah, atau kalau kita lihat juga dalam konteks dunia sekarang, kalau di perguruan tinggi agama Islam itu, kalau bicara fikih atau hukum itu ada namanya fakultas syariah. Nah, ada juga salah satu bagian dari jurusan dari fakultas syariah itu ada namanya jurusan siasah. Atau ada yang sudah di bahasa Indonesia kan menjadi jurusan hukum tata negara. Nah, kalau kita di UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar, itu jurusannya hukum tata negara. Atau dengan kata lain itu bicara tentang fikih politik. Ya. Kalau dari sisi ilmunya, nah Bapak Ibu, kalau saya kebetulan juga mengajar di UIN, di jurusan hukum tata negara atau fikih siasah itu, mata kuliah yang diamanahkan itu adalah tafsir ayat-ayat politik. Ya. Jadi
bahwa di dalam Al-Quran itu juga ada ayat-ayat yang bicara politik. Dan itu ada 4 SKS itu. Tidak 1 semester, 2 semester menyelesaikannya. Karena begitu juga banyak ayat-ayat yang bicara tentang politik. Nah, maka sekali lagi kita tidak perlu alergi, khawatir, dan takut ketika kita bicara politik. Karena sekali lagi ketika kita bicara politik itu adalah bicara bagian dari Islam. Itu satu. Yang kedua Bapak Ibu yang harus juga kita yakini adalah ketika bicara politik, ketika kita bicara fikih siasah, pada dasarnya tidak ada aspek fikih lain atau bahkan hukum Islam secara umum yang akan bisa jalan tanpa adanya siasah ini. Jadi jalan atau tidak jalannya fikih-fikih atau hukum-hukum Islam secara umum itu sangat tergantung dengan fikih siasah atau politik atau kekuasaan. Karena tidak ada urusan yang tidak ada hubungannya dengan kekuasaan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu, apa urusan kita yang tidak ada hubungannya dengan kekuasaan? Semuanya pasti ada kaitan. Ketika kita bicara ekonomi, kebutuhan makan dan minum kita, ada enggak kaitannya dengan kekuasaan? Nah, kalau sekarang itu akan sangat terasa. Siapa yang menetapkan aturan harga BBM? Siapa yang menetapkan aturan harga LPG? Siapa yang menetapkan harga sembako? Itu adalah penguasa semua. Begitu juga ketika bicara pendidikan. Ada enggak hubungan pendidikan dengan kekuasaan, dengan politik? Ya ada. Yang menentukan arah pendidikan, yang menentukan kurikulum, yang menentukan kebijakan, itu adalah kekuasaan. Termasuk juga dalam hal beragama. Banyak hal dalam kehidupan beragama ini yang tidak bisa jalan tanpa kekuasaan. Bahkan kalau bicara fikih tadi, fikih-fikih lain itu tidak jalan tanpa ada fikih siasah, fikih kekuasaan. Ketika di dalam hukum Islam itu ada hukum pidana. Kalau yang membunuh dibunuh, yang mencuri potong tangan. Bisa enggak itu dijalankan tanpa adanya konsep fikih siasah? Tidak bisa. Karena yang bisa, yang punya kewenangan menjalankan itu adalah kekuasaan. Apalagi ketika kita bicara fikih mawaris. Oke lah ketika ada ahli waris yang damai-damai saja membagi harta warisan, selesai. Kalau seandainya mereka bersengketa, siapa yang menyelesaikan? Ya kekuasaan lagi, penguasa lagi. Ya. Butuh lagi adanya fikih kekuasaan. Ketika kita bicara pernikahan, ada enggak hubungannya dengan fikih siasah? Ada. Oke lah kalau seorang perempuan itu punya wali. Tapi andaikan ada anak yang tidak memiliki wali, siapa yang jadi walinya? Lagi-lagi kekuasaan, penguasa. Bahkan sampai kepada ibadah pun siasah itu diperlukan. Dalam beribadah haji, siapa yang ngatur? Penguasa. Jadi pendeknya sekali lagi Bapak Ibu, baik dalam konteks kehidupan realitas kita, maupun dalam Islam itu sendiri, tidak ada urusan lain yang tidak ada hubungannya dengan politik. Maka oleh sebab itu kita umat Islam tidak boleh antipati dengan politik. Kita umat Islam tidak boleh alergi dengan politik. Karena semua urusan kita ini ada hubungannya dengan politik dan kekuasaan. Nah, makanya Bapak Ibu, dalam momentum kali ini, kita akan membahas beberapa ayat dan hadis yang berhubungan dengan kepemimpinan ini. Khususnya karena ini menyangkut pemilu, kita akan berbicara tentang bagaimana kita dalam memilih. Lebih spesifik, apa indikator atau tuntunan yang diajarkan oleh Islam dalam persoalan memilih ini atau dalam persoalan pemilu ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya mulai dari membahas firman Allah surat An-Nisa ayat 58. Nah, ini yang saya sebut dengan ayat politik itu tadi ya. Jadi bahwa dalam Al-Quran itu banyak ayat politik. Kalau sekali lagi dalam mata kuliah tafsir ayat-ayat politik itu ada 4 SKS, 2 semester. 1 semester itu ada 14 materi. Dalam satu materi itu ada 3 atau 4 ayat. Nah, jadi sangat banyak sekali. Nah, di antaranya adalah ini surat An-Nisa ayat 58.
Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Ya. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu an tu'addul amanati ila ahliha. Jadi agar memberikan atau menyerahkan amanah kepada ahlinya. Wa idza hakamtum bainan nas, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, antahkumu bil 'adl, agar menetapkan hukum dengan adil. Apa kaitannya dalam konteks pemilu ayat ini, Bapak Ibu, Bunda semuanya? Nah, pertama, di dalam Islam, momentum pemilu itu adalah momentum menyerahkan amanah. Ya. Jadi ketika kita memilih anggota dewan, baik di kabupaten, provinsi, pusat, apalagi memilih presiden dan wakil presiden, itu berarti pada saat menusuk di TPS itu kita sedang melakukan proses penyerahan amanah. Penyerahan amanah negeri ini untuk 5 tahun ke depan. Maka ketika itu dipandang sebagai penyerahan amanah, maka aturannya di dalam Islam adalah antu addul amanati ila ahliha, agar amanah itu diserahkan kepada ahlinya. Nah, dalam Islam itu, dalam kajian fikih itu ada materi tentang ahliyah, bicara tentang kemampuan, kecakapan, atau kepantasan seseorang dalam melakukan sesuatu. Maka ketika kita bicara memilih pemimpin, maka tuntutannya adalah agar kita menyerahkan amanah kepemimpinan itu kepada ahlinya, kepada yang memiliki kecakapan, kepada yang memiliki kemampuan. Nanti kita lihat apa standar kecakapan dan kemampuan itu. Poin yang kedua yang bisa kita ambil dalam ayat ini ketika dikaitkan dengan pemilu adalah wa idza hakamtum bainan nas antahkumu bil 'adl. Ya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, jadi menetapkan hukum itu Bapak Ibu jangan difahami hanya di pengadilan. Seorang hakim menghukum, tidak. Jadi bisa juga dimaknai di sini, apabila kita menetapkan sebuah keputusan di antara manusia, atau ketika kita menentukan pilihan di antara manusia, pilihan tentang siapa yang pantas jadi anggota dewan, siapa yang pantas jadi presiden dan wakil presiden, apa normanya? Antahkumu bil 'adli, agar kita menetapkan keputusan itu, menetapkan pilihan itu dengan adil. Nah, karena terkadang Bapak Ibu, kenapa kita sering mendapatkan pemimpin yang tidak adil? Karena kita sendiri memilih juga tidak adil. Nah, nanti di bagian bawah kita akan lihat bagaimana bentuk ketidakadilan kita sebagai pemilih, sehingga akibatnya kita juga mendapatkan pemimpin-pemimpin yang tidak adil. Nah, jadi ini 2 poin yang bisa kita ambil dari ayat ini ketika kita kaitkan dengan pemilu. Pertama, ketika kita memilih itu kita sedang menyerahkan amanah. Dan ketika menyerahkan amanah, kita dituntut oleh Allah, serahkan amanah itu kepada ahlinya yang memiliki kemampuan dan kecakapan. Yang kedua, ketika kita menentukan pilihan itu, agar pilihan itu ditentukan secara adil, secara objektif, tidak secara subjektif. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian, Allah menutup dengan dengan 2
dua sifat ya. Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Bapak Ibu, ya dalam ilmu Al-Quran itu atau di dalam tafsir, ketika Allah menutup ayat dengan menggunakan namanya atau menggunakan sifatnya, itu ada pesan di situ. Yang pasti nama yang digunakan itu ada relevansinya, ada munasabahnya dengan materi yang dibahas. Nah, di dalam ayat ini Allah menutupnya dengan kalimat Allah Maha Mendengar, Allah Maha Melihat. Apa maknanya di sini Bapak Ibu? Ini warning. Ancaman. Ancaman kepada siapa? Pertama, ancaman orang yang tidak menyerahkan amanah kepada ahlinya. Ancaman kepada orang yang tidak adil dalam menetapkan keputusan. Kenapa ancaman? Ingat, Allah itu maha mendengar. Allah itu maha melihat siapa yang tidak menyerahkan amanah kepada ahlinya dan siapa yang tidak menghukum dengan adil. Jadi walaupun kita di bilik suara itu sendiri, nggak akan ada yang tahu siapa yang kita pilih. Apakah yang kita pilih orang yang berkualitas atau mungkin orang yang kita pilih yang tadi ngantar baju ke rumah kita atau yang ngantar baju kaos dan segala macam. Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Ya, jadi itu maknanya di situ penggunaan ayat itu bahwa Allah mewarning kita, mengancam kita, mengingatkan kita. Jadi jangan pernah main-main dalam menyerahkan amanah dan jangan main-main dalam menetapkan pilihan karena Allah itu maha mendengar, maha melihat dan semuanya ada konsekuensinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah ini ayat pertama yang ingin kita sampaikan. Berikutnya, Bapak Ibu, kita lanjut ketika tadi dijelaskan bahwa kita harus menyerahkan amanah itu kepada ahlinya. Lalu pertanyaannya, apa standar ahli dan tidak ahli itu di dalam Islam? Standar kecakapan, standar kepantasan itu apa? Atau kalau bicara istilah lainnya, apa kriterianya orang yang ahli itu di dalam Islam? Nah, Bapak Ibu, saya akan hanya membahas dua standar utama yang kemudian bisa diturunkan menjadi 4 sebagaimana yang kita fahami dalam kepemimpinan Rasulullah SAW. Bapak Ibu, standar pertama yang harus kita lihat dari seorang calon pemimpin itu adalah kualitas keimanan dan ketakwaannya, atau istilah lain agamanya. Makanya Bapak Ibu, ini mungkin juga yang sudah diadopsi oleh undang-undang atau peraturan-peraturan tentang pemilu bahwa seorang pemimpin itu harus beriman dan bertakwa. Jadi sudah diatur juga sebenarnya, cuman kita kurang perhatikan. Syarat pertama seorang pemimpin itu adalah beriman dan bertakwa. Nah, ada banyak dasar dan dalil yang bisa kita jadikan di situ. Di antaranya yang di atas ini surat At-Taubah ayat 23 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya. Jadi kalau dalam ayat ini katakan, wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu pilih bapakmu dan saudara kandungmu sebagai pemimpin. Ini istahabbul kufra 'alal iman. Jika dia lebih mencintai kekafiran daripada keimanan. Jadi faktor keimanan itu mesti dilihat, wajib untuk dilihat. Sehingga sebaliknya faktor kekerabatan itu tidak ada artinya kalau ada keimanannya bermasalah. Makanya Bapak Ibu, kadang ya kita masuk saja di sini, sebenarnya nanti secara khusus ada di bawah. Kenapa
kita cenderung mendapat pemimpin yang tidak adil, yang hanya mementingkan orang kampungnya, atau yang hanya mementingkan kelompoknya dan seterusnya. Karena kita pun memilih juga tidak adil. Kenapa? Karena kita memilih kadang dengan subjektivitas, nepotisme. Nah, kan sudah lazim itu. Apa alasan kenapa milih anyo sakampuang Jawa? Ini orang kampuang wak mah. Nah, mengapa calon orang kampuang wak do? Kampung, apa lagi? Atau juga alma mater. Makanya kan juga biasa digerakkan grup-grup grup-grup alumni kalau di masa politik ini aktif ini. Mulai dari kawan sama PAUD, kawan sama TK, kawan sama SD, kawan sama SMP gitu. Nah, apalagi organisasi dan seterusnya. Padahal Al-Quran mengatakan jangankan kedekatan kampung, organisasi, sekolah, ayah kandung kita atau saudara kandung kita yang mencalon jadi seorang pemimpin, maka itu tidak boleh kita pilih ketika kita tahu agamanya bermasalah. Ketika kita tahu keislamannya bermasalah. Apa yang lebih kental kekerabatan dari ayah atau saudara kandung? Nggak ada lagi nepotisme yang lebih berat daripada. Itu pun tidak boleh dijadikan. Ketika sudah bersandingkan dengan faktor agama, maka faktor agama adalah faktor yang utama yang harus kita perhatikan. Itu juga pamannya kalau kita analogikan ya, kalau di dalam ilmu fikih itu ada namanya salah satu kias ya. Kita analogikan dengan sebuah hadis Nabi, ketika kita sebagai orang tua, Bapak Ibu, mencarikan jodoh untuk anak-anak kita, atau seorang mencari jodoh, apa standarnya yang diajarkan oleh Nabi? Kata Rasul, fazfar bidzatid din. Ya. Standarnya itu adalah agama. Agama standarnya. Itu hanya untuk menitipkan satu orang. Jadi ibaratnya, kalau kita mencarikan jodoh untuk anak itu kan berarti kita akan menitipkan anak kita kepada orang itu. Nah, menitipkan nasib masa depan seorang anak saja, standarnya adalah agama. Apalagi kalau yang akan kita titipkan itu adalah nasib ribuan orang atau bahkan nasib jutaan orang. Maka tentu agama sangat lebih penting untuk diperhatikan. Kemudian Bapak Ibu, ketika kita bicara dalil akli ya, dalil logika, kenapa agama itu harus diperhatikan? Bapak Ibu, kalau seandainya dengan Tuhan saja dia tidak patuh, dia tidak taat, lalu bagaimana mungkin dia akan taat dengan kita? Nah, makanya Bapak Ibu, di bawah ini saya mengutipkan pendapat salah seorang ulama ketika bicara pemimpin. Ini saya kutip dari kitab Al-Ahkam Sultaniyah, salah satu kitab fikih politik yang monumental dalam kajian fikih politik dalam Islam. Disebutkan bahwa istilah memiliki kualitas iman dan ketakwaan itu kalau dalam bahasa fikih disebut dengan adalah atau adil. Lalu bagaimana mengukur keadilan, bagaimana mengukur keimanan dan ketakwaan itu? Nah, di sini dijelaskan beberapa indikator. Bagaimana caranya? Pertama dilihat at-tahalli bil faraid. Jadi untuk mengukur iman dan takwa seseorang itu, karena iman itu kan abstrak dalam hati. Tapi bagaimana mengukurnya? Di antara mengukurnya adalah at-tahalli bil faraid, bahwa orang itu sudah melaksanakan kewajiban dari Allah. Jadi yang fardu-fardu sudah selesai. Ya mulailah dari hal yang sederhana, sholat. Maka perlu dilihat ini calon pemimpin ini sholat apa tidak. Jadi mohon maaf, dalam salah satu video di TikTok saya juga pernah membuat
jawaban pendek terhadap ada salah seorang pernyataan yang mengatakan, wah nggak perlu kita melihat dia sholat apa tidak. Ini bicara kepemimpinan, ini bicara integritas, nggak ada urusannya dengan sholat. Ini keliru sekali. Bahwa untuk melihat integritas, kualitas keimanan dan ketakwaan, di antara indikatornya adalah apakah dia sudah melaksanakan kewajiban dari Allah atau belum. Jadi bagaimana mungkin dia akan menjaga kewajiban-kewajiban sebagai seorang pemimpin di negeri ini, kalau kewajiban Allah saja dia tidak bisa jaga. Nah, tidak hanya yang wajib, bahkan dikatakan juga oleh para ulama wal fadail. Nah, fadail ini boleh kita kategorikan yang sunnah-sunnah lah, yang fadilah-fadilah. Jadi kalau memang yang wajib-wajibnya sudah, apalagi bahan seleksi kita lihat yang sunatnya lagi. Sebaliknya, apa kata ulama? Wattakhalli 'anil ma'asi warrazail. Bahwa dia juga sudah bebas dari maksiat yang haram. Apakah dia tidak terlibat lagi dengan kemusyrikan, tidak terlibat dengan perjudian, tidak terlibat dengan pencurian, korupsi, perzinaan, pornografi, itu harus kita lihat. Karena sekali lagi, kalau larangan Allah saja masih berani dia langgar, larangan Allah saja tidak dia perhatikan, bagaimana mungkin dia akan mematuhi larangan-larangan undang-undang, larangan-larangan kita? Nah, maka di situ pentingnya melihat kualitas agama itu. Nah, karena tentu orang yang memiliki ketaatan kepada Allah, mampu menjaga perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, maka dia juga akan lebih berpeluang menjaga amanah yang kita titipkan, menjalankan kewajiban dari rakyat, dan menghindari larangan-larangan dari rakyat. Termasuk tentu yang kita lihat adalah bagaimana juga mengukur ya. Apa kewajiban ya? Kewajiban menepati janji. Menepati janji itu wajib. Maka perlu juga kita lihat apakah janjinya sudah dia tepati atau tidak. Apalagi bahwa berbicara yang jujur, tidak bohong umpamanya. Itu juga harus dilihat. Bahkan di ujung ini para ulama juga mengatakan begini, tidak hanya hal yang wajib dan sunnah, tidak hanya hal yang maksiat dan makruh, wa amma yakhillu bil muru'ah, sampai hal-hal yang menjaga muru'ah, menjaga harga diri itu juga harus dijaga. Ya mungkin ya, atau kalau bahasa apa ya, mudah-mudahan tidak etikanya gitu ya. Oke lah secara hukum tidak bermasalah, tapi secara etika bermasalah enggak gitu. Jadi kalau wa amma yakhillu bil muru'ah ini lebih kepada aspek etika. Mungkin secara hukum tidak masalah, tapi secara etika itu bermasalah. Maka cara bicaranya dan seterusnya itu semuanya harus dilihat. Artinya apa? Kita harus melihat kualitas keimanan dan ketakwaan itu dari mana? Dari perbuatannya, dari perkataannya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dan inilah yang kemudian ya bisa kita cover dengan dua kriteria yang ada pada Rasulullah sebagai pemimpin itu, bahwa pemimpin itu harus siddiq. Ya. Siddiq itu sebenarnya maknanya dalam ya. Walaupun kita dalam bahasa Indonesia menerjemahkannya dengan jujur, tapi maknanya sebenarnya ada kesesuaian ya. Sodako itu kan artinya benar sebenarnya. Kesesuaian antara keyakinan dengan amalnya. Ya. Imannya dengan perbuatannya ada kesesuaian. Makanya ada juga ya kata lain dari kata sodakoh itu sodakoh. Jadi sodakoh itu ketika dia mampu mengeluarkan harta sesuai dengan keimanannya. Jadi sedih. Amanah ya. Ketika dia mampu menjaga kepercayaan, tidak khianat, memenuhi janji dan seterusnya. Ini yang pertama Bapak Ibu yang harus kita lihat, bahwa dalam memilih pemimpin itu harus dilihat kualitas agamanya. Baik, itu yang pertama.
Silahkan dulu kalau ada yang mau minum. Kalau ada yang sudah ngantuk boleh duduk dulu. Sebentar. Saya nonaktifkan beberapa fitur yang Oke, baik. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, jadi indikator pertama yang harus kita pastikan itu adalah kualitas agamanya. Oke. Kemudian yang kedua adalah, ini indikator yang sangat penting juga, itu adalah memiliki kecerdasan intelektual dan emosional. Nah, atau dalam sifat Rasul itu disebut dengan fatanah dan tabligh. Kita ambil dari beberapa dalil ya. Kenapa seorang pemimpin itu apa alasannya, apa dalilnya? Seorang pemimpin itu harus cerdas, harus pintar, harus punya ilmu, harus punya wawasan. Di antara dalil-dalilnya adalah Bapak Ibu, pertama Al-Baqarah 247 ya. Al-Baqarah 247 ini ayat bicara tentang kisah kepemimpinan Talut. Dan di situ Allah bicara tentang bagaimana kriteria orang yang diangkat jadi pemimpin. Apa kriteria orang yang diangkat menjadi pemimpin menurut Rasul? Di dalam Al-Baqarah 247 ini, Innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jismi. Di dalam ayat ini jelaskan kenapa Talut dipilih oleh Allah sebagai seorang pemimpin, apa kelebihannya, apa karakter sehingga dia yang dipilih oleh Allah sebagai seorang pemimpin. Kata Allah, wazadahu bastatan fil ilmi. Jadi ada dua di sini ya. Pertama itu seorang pemimpin itu adalah bastatan fil ilmi. Bastoh itu artinya luas. Jadi orang yang memiliki keluasan ilmu. Dan yang kedua dalam ayat ini, walaupun kita tidak bahas ini secara detail ya, tapi karena ayatnya kita baca, kita singgung juga, bahwa seorang pemimpin itu juga adalah bastatan fil jismi. Jadi kata bastoh ini juga berlaku untuk al-jismi ini. Jadi bastatan fil ilmi wa bastatan fil jismi. Jadi seorang pemimpin itu harus luas ilmunya dan juga memiliki luas kesehatannya. Atau dengan bahasa lain, punya kesehatan yang prima lah gitu ya. Jadi faktor kesehatan itu juga faktor yang harus dilihat ketika kita akan memilih pemimpin. Nah, jadi tidak hanya ilmunya, tapi juga kesehatannya. Oke, kita fokus ke sini, kita tidak bahas masalah kesehatan. Bahwa seorang pemimpin itu harus luas ilmunya, punya pemahaman, punya kecerdasan. Karena sekali lagi yang mau dia urus itu banyak orang. Nah, kemudian dalil kedua bisa dilihat di surat Yusuf ayat 55. Ini ketika Nabi Yusuf meminta jabatan kepada raja. Makanya Bapak Ibu kalau ada pendapat yang juga mengatakan dalam Islam itu kita tidak boleh minta jabatan. Iya. Ada situasi yang kita tidak boleh minta jabatan dan ada situasi yang dibolehkan minta jabatan. Apa di antara situasi yang dibolehkan minta jabatan? Nah, kalau mengacu ke Yusuf ayat 55 ini, ketika kita memang yakin kita punya kapasitas. Makanya Yusuf mengatakan gini, ketika dia ditawari oleh raja ingin dijadikan orang dekat raja, maka Yusuf mengatakan, ij'alni ala khazainil ard. Kata Yusuf, jadikan saya orang atau kalau istilah sekarang bendahara negara. Atau mungkin pasnya sekarang itu menteri keuangan ya. Jadikan saya menteri keuangan. Kenapa? Kata Yusuf, inni hafizun alim. Sesungguhnya saya adalah orang yang pandai menjaga. Ini karena kaitannya dengan bendara, mungkin kaitan dengan uang ya. Selain dari itu juga alim. Alim itu orang yang sangat memiliki ilmu pengetahuan. Jadi lagi-lagi kepada kualitas ilmu dan wawasan.
Jadi memilih pemimpin itu memang harus dilihat kualitas ilmu dan wawasannya seperti apa, kecerdasan intelektualnya seperti apa. Karena sekali lagi dia tidak akan mengurus dirinya, dia akan mengurus orang banyak. Maka tentu sangat memerlukan kecerdasan. Lalu di mana kita lihat kecerdasannya, intelektualnya? Ya banyak indikator yang bisa kita pakai. Walaupun tidak baku ya. Contoh umpamanya. Apa di antara indikator intelektualitas kecerdasan? Ya pendidikan. Normalnya semakin tinggi pendidikannya tentu semakin tinggi wawasannya. Antara orang yang tamat SD dengan SMP pasti akan berbeda wawasannya. SMA dengan perguruan tinggi akan berbeda. S1 dengan S2, S2 dengan S3 itu akan berbeda. Baik dari segi ilmu dan wawasannya, termasuk juga cara berpikirnya. Karena yang diajarkan dalam proses pendidikan itu terkadang tidak hanya ilmu, tapi yang diajarkan itu adalah cara berpikir, kerangkanya berpikir. Maka akan berbeda cara berpikir orang yang tamat SMP dengan cara berpikir orang yang tamat S1, S2, apalagi S3. Itu di antara indikator ya. Walaupun itu tidak mutlak, karena ada juga orang yang mungkin tamat SD tapi dia lebih sukses ya, seperti Bu Susi yang Menteri Kelautan umpamanya, kabarnya tamat SMP, tapi itu kan di luar kebiasaan. Kalau dalam bahasa Arab namanya nadir kal ma'dum. Kalau yang tidak biasa itu tidak diperhitungkan. Tapi normalnya biasanya tingkat pendidikan itu akan menentukan kualitas intelektual dan wawasan seseorang. Atau mana kita dilihat lagi? Apakah dia punya wawasan, apakah dia punya ilmu? Ya setidaknya adalah dari apa yang keluar dari mulutnya, gagasannya, pikirannya, idenya. Makanya kalau kita mengacu ke standar dari kepemimpinan Rasul, pertama fatanah, cerdas. Yang kedua selain dari fatanah juga ada tabligh. Apa itu tabligh? Nah, selama ini kita mau tabligh itu menyampaikan. Kalau sekarang, kalau boleh kita bahasakan dengan terjemah sekarang, tabligh itu maknanya adalah orang yang punya kemampuan komunikasi yang baik, punya kemampuan retorika yang baik, itu tabligh. Ya. Mampu dia mengeluarkan apa yang dalam pikirannya dengan baik. Jadi bahwa untuk melihat isi kepala orang, ya diantaranya dengan apa yang dia sampaikan. Itu diantaranya ya. Atau dengan apa yang dia tuliskan, kan gitu. Karena rumusnya teko, tempat air itu Bapak Ibu, itu akan mengeluarkan isi yang ada di dalamnya. Kalau di dalamnya banyak isinya kan akan banyak yang akan keluar. Kalau yang di dalamnya kopi, maka yang keluar kopi. Yang di dalamnya teh akan keluar teh. Maka itulah tabligh. Memiliki kemampuan komunikasi. Public speaking-nya kalau. Karena apa? Oke, baik Bapak Ibu, mohon maaf ada iklan lewat. Udah bisa dengar lagi ya Bapak Ibu? Oke, kita lanjut. Jadi itu yang dimaksud dengan tabligh. Jadi selain dari kecerdasan, maka dia juga harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik.
Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, termasuk juga tentu ya kalau istilahnya Ari di Ginanjar itu ya kecerdasan emosional. Ya, di dalam Al-Quran itu juga Allah menjelaskan bahwa seorang pemimpin itu juga harus memiliki kecerdasan emosional. Itu bisa dilihat dari surat Sajadah ayat 24 ya. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ya. Dan kami jadikan di antara mereka itu sebagai pemimpin yahduna bi amrina yang akan memberi petunjuk tentang kebenaran lamma sabaru dengan bekal atau disebabkan kesabaran mereka. Nah, sabar inilah yang kemudian diterjemahkan oleh para ahli hari ini dengan istilah kecerdasan emosi ya. Kecerdasan emosional. Bukan tidak berarti tidak boleh marah. Jadi bahwa marah, suka, benci, senang itu manusiawi. Tetapi orang yang sabar bukan orang yang tidak pernah marah. Orang yang sabar bukan orang yang tidak pernah menangis. Tapi orang sabar adalah orang yang memiliki kemampuan pengendalian emosi. Atau disebut dengan kecerdasan emosional. Maka tentu seorang pemimpin juga harus memiliki hal ini. Karena lagi-lagi yang akan dihadapinya adalah uh, berbagai karakter masyarakat yang akan dihadapi, berbagai karakter rakyat dan masalah yang akan dihadapi. Maka tentu kecerdasan emosional itu menjadi sangat penting. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini dua karakter utama ya. Walaupun kalau boleh saya lihatkan juga kalau di dalam kitab fikih itu dipecah-pecah lagi dengan berbagai hal, tapi setidaknya bisa tercover dalam dua karakter utama ini atau tercover dalam 4 kriteria kepemimpinan Rasul, siddiq, amanah, fatonah, dan tabligh. Maka inilah ukuran-ukuran yang harus kita jadikan dalam menentukan pilihan. Dan, nah, kita masuk ke poin kedua, jangan lagi kita menentukan pilihan dengan dasar-dasar yang subjektif atau menentukan pilihan dengan alasan yang kemudian kita keluar dari kebenaran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya akan lihatkan ya ayat yang menjelaskan yang menyebabkan kadang kita keluar dari keadilan itu. Adil dalam menetapkannya. Adil dalam menetapkan keputusan, termasuk tidak adil dalam memilih pemimpin. Nah, di dalam An-Nisa ini kalau tidak salah ya, An-Nisa 135, Allah menjelaskan tentang faktor-faktor yang membuat seorang itu tidak adil, tidak objektif. Dalam ayat ini Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang teguh dalam menegakkan keadilan pada saat bersaksi karena Allah, walau ala anfusikum, walaupun terhadap dirimu, kedua orang tuamu, dan karib
halo, Bapak Ibu, Aidil mesti terdengar ya. Ini kayaknya musibah bersama ini, bukan saya saja yang terpental kayaknya, karena juga puluhan ayah bunda juga terpental. Jadi mungkin masalah bersama kayak ini. Oke, kita lanjut Bapak Ibu, ada sedikit lagi. Nah, sebelum kalau ada diskusi ya. Jadi saya simpulkan saja lebih cepat Bapak Ibu. Dalam ayat ini ada 3 faktor yang biasa membuat orang lari dari keadilan. Pertama adalah nepotisme, anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Yang kedua adalah faktor kaya miskin atau boleh kita simpulkan adalah masalah harta. Dan yang ketiga itu adalah tattabi'ul hawa, mengikuti nafsu emosi. Bapak Ibu, ini 3 faktor yang biasa membuat orang lari dari ketidakadilan, termasuk dalam memilih. Nah, saya sudah contohkan tadi. Kadang kita udah tahu dia tidak beres, tapi karena orang kampung awak pilih ayo. Itu udah nepotisme. Kita tahu kualitasnya rendah, tapi karena awak sama sekolah, kawan, sagan awak dipilih. Itu berarti kita sudah tidak adil dalam memilih. Yang berhak jadi pemimpin itu tadi yang punya agamanya bagus, yang intelektualnya bagus, tapi karena tidak sekampung Jawa, tidak dipilih. Makanya Bapak Ibu, saya kadang ke anak-anak kita atau khususnya mahasiswa di UIN, kalau ketika mengajarkan tentang ayat-ayat yang begini, saya katakan, jangankan kadang kaum masyarakat masyarakat umum, kadang Anda saja sebagai mahasiswa nggak adil, nggak fair juga memilih. Saya contohkan itu kalau memilih ketua ketua senat mahasiswa dewan mahasiswa fakultas. Ada calon dari jurusan A, ada calon dari jurusan B, ada calon dari siapa yang Anda pilih? Pasti yang satu jurusan. Itu juga kalau memilih di tingkat universitas, ada calon dari fakultas tarbiyah, ada dari syariah. Siapa yang dipilih? Yang dari fakultasnya. Itu nepotisme. Jadi tanpa melihat kualitas. Jadi kalau mental kita dalam memilih seperti itu, ya juga akan artinya tidak fair, tidak adil. Makanya pemimpin yang terpilih nanti juga yang tidak adil. Makanya mohon maaf, kadang jadi rahasia umum. Kalau calon pemimpin itu umpamanya dari daerah tertentu, ya dasar kepemilihannya adalah kedaerahan. Nanti begitu dia terpilih, jadi bupati kah, gubernur kah, atau presiden kah, yang diangkat jadi pejabatnya siapa? Ya yang orang kampung-kampungnya semua. Itulah penyebab ketidakadilan itu. Karena rakyat sendiri juga memilih juga tidak adil, tidak objektif. Maka terpilihlah pemimpin-pemimpin yang tidak objektif. Begitu juga apa yang kedua yang membuat kita lari dari keadilan dalam keadilan itu, termasuk dalam memilih pemimpin, ya harta. Ini hal yang sangat mendasar Bapak Ibu yang harus kita perbaiki. Karena apa? Mohon maaf, kenapa kita di Indonesia ini Bapak Ibu, ya selalu disuguhi setiap hari pemimpin-pemimpin yang korup, yang ditangkap oleh KPK, tangkap oleh polisi, kejaksaan, baik di legislatif maupun di eksekutif. Ya, terlibat korupsi. Hanya mementingkan harta. Kenapa? Karena orang-orang yang memilih atau kita-kita yang memilih juga matre. Juga pragmatis, juga mementingkan harta. Makanya Bapak Ibu, coba Bapak Ibu, kalau ada Bapak Ibu yang terlibat kampanye-kampanye atau ketika datang kepada masyarakat untuk memilih itu apa yang ditanya oleh masyarakat? Nah, ledo baju Pak, ledo pitih Bu, bantuannya. Lagi-lagi paradigma masyarakat kita dalam memilih itu adalah uang. Maka akibatnya apa? Karena standar memilih masyarakat itu adalah uang, adalah bantuan. Akibatnya apa yang terjadi? Negeri ini bukan dipimpin oleh orang-orang yang berkualitas, tapi dipimpin oleh orang-orang yang beruang. Adapun orang yang punya kualitas, punya kesolehan, tidak terpilih karena dia nggak punya uang. Karena yang dibutuhkan oleh pemilih adalah uang. Maka akhirnya apa yang terjadi dalam proses demokrasi kita di negeri kita ini? Yang terjadi itu adalah saling peras. Bapak Ibu, kalau dimasuk kampanye itu para caleg itu
marasai kena peras. Kemanapun dia datang, dimintai bantuan. Datang ke rumah warga, diminta baju, diminta kaos. Datang ke pemuda, diminta beli bola, beli hadiah, kami mau lomba. Bahkan datang ke majelis taklim, ibu-ibu minta majelis taklim, minta baju seragam. Datang ke remaja-remaja, minta rebana. Datang lo ke masjid, ke surau. Oh, kok Pak, WC kami lun keramik lah doh. Kok lantai kami lah apa. Para calon karena dia butuh suara, akhirnya dia berikanlah uangnya. Sehingga yang banyak bisa menyebar uang, banyak dapat suara. Mereka diperas di masa kampanye ini. Tetapi begitu mereka terpilih, apa yang terjadi? Ya, mereka lagi memeras. Cuman masalahnya, masyarakat memeras para calon-calon pemimpin itu selama 5 bulan, paling lama dalam masa kampanye. Dan bagi mereka yang terpilih nanti, mereka 5 tahun memeras masyarakat. 5 tahun mengambil hak-hak yang seharusnya sampai di masyarakat, tapi mereka putarkan untuk kepentingan. Itulah yang terjadi. Lalu bagaimana kita merubah itu? Merubahnya itu jangan dengan diharapkan kepada para pemimpin. Sekarang saatnya kita rubah. Dengan apa? Jangan jadikan lagi uang, bantuan sebagai indikator dalam menentukan pilihan. Kalau itu juga indikator kita, percayalah, selama mental-mental pemilih masih pragmatis, selama mental-mental pemilih masih, kalau istilah orangnya wani piro, ya, apa yang saya dapat? Itu mental pemilih, maka yakinlah kita juga akan dapat pemimpin yang punya mental-mental seperti itu juga. Nah, maka kalau saya Bapak Ibu ya dengan telah mencoba membaca dan mempelajari juga, sudah mungkin agak sedikit berani mengatakan bahwa menerima atau meminta bantuan kepada para caleg atau kepada calon-calon pemimpin itu hukumnya haram. Kenapa berani saya mengatakan haram? Nah, sudah ya berdasarkan penelitian ya, kenapa korupsi di Indonesia ini sangat luar biasa? Di antara penyebabnya adalah karena kos politik. Biaya politik di Indonesia itu mahal. Untuk jadi anggota dewan itu mahal harganya. Untuk kabupaten saja mungkin sudah ada yang sampai ratusan juta. Untuk provinsi atau pusat itu sudah miliar. Karena kos politik itu mahal, apa yang menyebabkan kos politik itu mahal? Mentalitas pemilih. Karena ketika dia terjun ke masyarakat, yang ditanya bukan apa idenya, apa gagasannya, apa programnya, tapi yang ditanya oleh masyarakat, yang bisa Pak agih ke kami kini. Akhirnya apa? Akhirnya terjadilah pemimpin-pemimpin yang korup. Makanya ketika dikatakan apa di antara penyebab di negeri ini banyak terpilih pemimpin yang korup, karena rakyat meminta-minta atau memeras para calon di masa kampanye ini. Makanya dalam hukum Islam itu ada kaidah lil wasail hukmul maqasid. Jadi antara sarana sama hukumnya dengan akibat atau tujuan. Sama dengan gini Bapak Ibu, kalau minum khamar itu haram, maka jual khamar juga haram, bikin khamar juga haram. Begitu juga kalau korupsi itu adalah haram, maka perbuatan-perbuatan yang akan membuat seseorang menjadi korupsi itu juga haram. Maka mentalitas pemilih yang meminta-minta bantuan kepada para calon itu adalah penyebab korupsi. Maka karena korupsi haram, maka penyebabnya juga adalah haram. Jadi mohon maaf agak ekstrim sedikit Bapak Ibu. Jadi ya kapan kita mau berubah lagi? Jadi makanya jangan diharapkan, oh kita ingin pemimpin yang bersih KKN. Kalau mental kita juga masih mental KKN, ya kita juga akan mendapatkan kualitas pemimpin yang sama dengan pemilih itu. Termasuk yang ketiga dalam ayat ini yang menyebabkan seorang itu tidak adil adalah masalah nafsu, emosi, suka, benci, marah, dan segala macamnya. Makanya dalam Islam itu dalam menegakkan keadilan itu tidak boleh menggunakan perasaan.
Makanya dalam ayat itu Allah mengatakan bahwa tidak boleh, ya mohon maaf saya lupa ayatnya ini. Jangan sampai kebencian kamu kepada suatu kaum membuat kamu tidak berlaku adil. Kan gitu. Sebenarnya kalau kita tarik bukan hanya kebencian, kadang suka pun kadang kita tidak membuat kita tidak adil. Jadi makanya dalam Islam itu kita tidak boleh terlalu fanatik, terlalu suka, dan juga tidak boleh terlalu benci. Karena kebencian, suka, dan kemarahan itu membuat kita tidak adil. Makanya bahasa Al-Quran agar kita bisa menetralisir emosi itu, Al-Quran membahasakan asa an tuhibbu syai'an wa huwa kurhul lakum. Boleh jadi ada yang kamu suka, padahal di situ ada buruknya. Atau sebaliknya, wa asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum. Boleh jadi ada kamu benci, tapi sesungguhnya ada baiknya. Maka jangan tutup. Jadi cinta itu nggak boleh 100%. Tinggalkan juga ada ruang untuk kita melihat secara objektif bahwa orang itu juga mungkin punya salah. Begitu juga sebaliknya, benci itu juga tidak boleh kebangetan 100%. Sehingga menutup ruang bagi kita bahwa pada dirinya ada kebaikan. Maka objektif kita. Harus kita objektif. Sehingga jangan, sebab kalau orang sudah benci, salah aja semua. Atau sebaliknya, kalau orang udah cinta, baik aja semua. Nah, inilah yang kondisi negeri kini. Bukankah kadang para pemilih-pemilih kita seperti itu? Lupa emosi yang ditonjolkan. Makanya pemilih-pemilih emosional itu masih sangat tinggi harganya, persentasenya dibanding pemilih rasional. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, 3 hal ini harus kita hindari agar kita tidak berbuat adil, termasuk adil dalam menentukan pilihan. Jadi pakailah indikator-indikator yang objektif, keimanannya, ketakwaannya, kompetensinya, wawasannya. Nah, termasuk juga tentu ya ketika kita mengenali seseorang itu juga kita harus dalami dia tidak hanya sekarang saja, tapi juga masa lalunya dan seterusnya. Nah, termasuk terakhir sedikit ini Bapak Ibu, ini mungkin dalam konteks legislatif ya, termasuk juga eksekutif sebenarnya. Selain dari kualitas individu dan pribadinya, kita juga kadang harus melihat lingkungannya atau temannya, atau kalau istilah sekarang ya tim-timnya hari ini. Siapa orang-orang yang mengitarinya? Kalau dalam konteks DPR legislatif, ya boleh dikatakan mungkin partainya. Kenapa? Nah, kalau dalam hadis ini Rasul menggambarkan begini, bahwa duduk dengan orang baik itu sama dengan duduk dengan penjual parfum. Ya. Jadi ketika kita berteman dengan orang baik, itu sama dengan berteman dengan penjual parfum. Artinya apa? Pasti akan berefek kepada aroma kita. Sebaliknya kata Rasul, ketika kita berteman dengan pandai besi, nah, kalau dulu contohnya oleh Rasul pandai besi. Kalau sekarang itu contohnya kalau bagi bapak-bapak ini, mohon maaf bapak-bapak ini, kalau kita berteman dengan orang yang merokok, nah coba hirup aroma baju kita kalau udah sampai di rumah. Itu pasti aroma rokok. Jadi artinya apa? Lingkungan itu akan memberikan pengaruh. Atau dalam hadis Nabi mengatakan ar-rajul ala dini khalili. Ya, kualitas seseorang itu lihat kualitas temannya itu seperti apa. Nah, makanya lihat lingkungan, lihat teman itu sangat penting. Apalagi kalau kita bicara kepemimpinan di legislatif ya, di DPR Bapak Ibu, kalau kita bicara juga masuk ke secara teknis dalam konteks DPR Bapak Ibu, kita akan melihat kalau di DPR itu kepemimpinannya itu tidak individual, tapi sifatnya adalah kolektif. Dan bahkan kecenderungan yang menentukan keputusan itu bukan individunya, tapi yang menentukan keputusan itu adalah partainya. Nah, makanya Bapak Ibu, kan kita lihat kalau di DPR RI umpamanya yang agak lebih sering kita lihat umpamanya, keputusan-keputusan itu hanya seperti paduan suara. Paduan suara.
Jadi kalau sudah ada satu undang-undang yang sifatnya strategis, ini apakah akan diterima atau ditolak? Contoh, kesepakatan tentang naikkan harga BBM. Maka kalau partainya mengatakan harus setujui, maka semua anggota fraksinya pasti menyetujui, walaupun batinnya menolak. Oh, kalau ada undang-undang tentang seperti yang heboh dulu umpamanya undang-undang Omnibus Law umpamanya, yang dianggap banyak merugikan rakyat kecil. Tapi karena kata partainya setujui, ya setuju. Walaupun secara individu kalau ditanya mungkin dia menentang. Artinya apa? Nah, kalau kita melihat di kepemimpinan di legislatif itu kadang anggota dewan itu hanya seperti ranting di sebuah pohon. Bagaimana ranting di sebuah pohon? Sehebat apapun atau sekuat apapun dia, kalau pohonnya udah condong ke kanan, dia pasti akan ke kanan. Kalau pohonnya condong ke kiri, dia ke kiri. Kalau pohonnya tumbang, ya dia akan tumbang. Maka selain dari melihat individunya, mohon maaf, dari dalam konteks legislatif, kita juga melihat track record gerbongnya. Bagaimana komitmennya dalam memperjuangkan kebenaran, bagaimana komitmennya dalam menegakkan, membela yang benar, dalam membela kepentingan-kepentingan rakyat. Dan tentu kita semua bisa melihat dari apa yang sudah selama ini. Makanya di dalam ayat itu Allah juga mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighat. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan perhatikanlah apa yang terjadi di masa lalu, apa yang sudah lalu untuk dijadikan ukuran di masa depan. Maka terkait dengan calon-calon pemimpin ini, baik secara individunya maupun secara kelompoknya atau partainya, kita harus mengenali masa lalunya. Atau dalam bahasa apanya, kita melihat track recordnya, komitmennya, kerjanya. Dan itulah yang kita jadikan pertimbangan untuk menentukan pilihan di masa depan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini beberapa hal yang bisa saya sampaikan, yang mudah-mudahan ya, sengaja ini memang kita sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa jadikan masukan dan pertimbangan bagi kita dalam menjalani demokrasi ini. Baik secara individu maupun sebenarnya insya Allah dalam waktu dekat kita di Majelis Ulama Kabupaten Tanah Datar juga akan ada pertemuan yang intinya kita mendorong para ustadz juga agar memang melakukan hal yang seperti yang kita lakukan malam ini. Melakukan apa ya, semacam pencerdasan lah, mengingatkan bahwa agama itu juga punya peran. Ketika kita bicara pemilu, ini juga bicara ibadah, ini juga bicara hal yang strategis, sehingga agama juga harus dilibatkan dalam hal-hal yang seperti ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin itu uraian yang bisa saya sampaikan, yang sudah cukup panjang mungkin, yang mungkin juga sudah membuat sebagiannya tertidur. Demikian barangkali Bapak Ibu saja semua. Silahkan kalau ada yang akan kita diskusikan atau ada Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait dengan materi yang kita sampaikan ini. Untuk itu saya kembalikan kepada moderator, pada Ustadz Jel, saya persilakan. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ustadz atas materinya. Ayah Bunda dan kita yang hadir di Zoom meeting. Itulah tadi ungkapan penyampaian materi dari Ustadz tentang pemilihan bagaimana kita dalam memilih pemimpin, mulai dari kita melihat kualitas keimanan dan ketakwaannya kepada Allah, lihat bagaimana kemudian kita mengukur keimanannya, dilihat sejauh mana dia melaksanakan kewajiban kepada Allah. Apakah kemudian setelah itu boleh kita juga melihat bagaimana ibadah sunnah yang dilakukannya, bagaimana juga calon yang akan kita pilih ini, apakah sudah menjauhi perbuatan maksiat, bagaimana dia dalam menepati janjinya di kala berjanji. Nah, kemudian juga Ustadz juga menyampaikan tadi tentang memilih pemimpin yang memiliki kecerdasan intelektual dan emosional, sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 247 tentang pengangkatan Tolut sebagai pemimpin
yang awalnya dalam kisah dalam ayat tersebut itu menceritakan tentang orang-orang kafir Yahudi yang meminta agar diangkat pemimpin, dimintakan kepada Nabi Samuel, namun Nabi Samuel kemudian memilih Tolut, kemudian mereka tidak menerima. Kenapa harus Tolut sedangkan kami orang yang kaya? Kemudian jawaban Nabi Samuel ketika itu karena Tolut itu memiliki ilmu dan juga memiliki kekuatan fisik yang kuat. Nah, itu salah satunya. Nanti insya Allah kesimpulan ini alhamdulillah kami catatkan. Insya Allah akan kami kirimkan di link chat. Ayah bunda yang ingin bertanya, mungkin satu atau dua pertanyaan boleh kita munculkan. Karena mengingat waktu juga, dipersilakan agar nanti benar-benar ini menjadi edukasi bagi kita tentang pentingnya kemudian kita memilih pemimpin agar tidak salah nanti. Kesalahan kita dalam memilih pemimpin maka juga akan berujung kepada diri kita, anak cucu kita, keponakan kita di daerah kita. Kepada ayah bunda yang ingin bertanya, silahkan dibuka mute-nya, unmute-kan, kemudian silahkan bertanya secara langsung atau secara chat. Silahkan kalau ada pertanyaan. Chatnya belum di-on kan ini? Apa Ustaz tidak kurang terdengar suara Ustaz? Oh, enggak bisa chat. Udah diaktifkan tadi lagi. Coba dulu Ustaz. Oke, udah bisa. Sudah Ustaz, kepada Ibu Bunda silakan. Baik, mungkin ada secara langsung ingin mengajukan. Silakan. Baik, Ustadz, nampaknya belum ada, Baik. Ustadz. Kalau tidak ada, baik mungkin karena sudah malam ya. Saya ingin audionya Audio on sebelum dibuka. Ustaz Aidil di muka audionya yang oke. Sudah, silakan kalau ada yang Ya. Baik, silakan dipersilahkan. sudah bisa mengaktifkan audio. Di link chat ada pertanyaan Sajel. Di link chat. Baik. Oh, apa Ustaz? Anda tidak menemukannya. Coba cek lagi Sajel. Dicek lagi. Oke, ada. Nggak ketemu Sajel? Enggak, Zah. Kok bisa? Udah cek. Langsung aja kalau ada, biar Kalau ada silakan secara langsung. Oh ya, ini baru ketemu Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya dari apa nih? Mina Afifa Anzal Nazla An-Nazla.
bagaimana kita menyikapi kaulah anak muda sekarang yang padahal mereka kaum yang mengerti. Itu saya pertanyaannya. Oke, baik. Sebenarnya seperti yang sudah Anda sampaikan tadi, politik materi itu yang mungkin maksud apakah money politik atau apa itu memang ya penyakit yang memang tidak hanya anak muda juga sebenarnya. Orang tua juga punya, para intelektual juga politik uangnya mohon maaf orang kampung juga semua level ya. Para intelektual itu mohon maaf ya kalau agak ekstrim kita melihat, mohon maaf para pengamat atau lembaga-lembaga survei itu kan orang-orang intelek itu, punya ilmu. Kadang juga standar dalam menentukan kerja mereka ya uang juga gitu kan. Begitu juga mohon maaf para artis mungkin ya kan, yang juga sudah banyak uangnya, lalu apa standar mereka menjatuhkan pilihan ya uang juga kadang. Apalagi tidak kalau kita bicara politik uang ini, makanya sekali lagi, kenapa kita di negeri ini sering terpilih para pemimpin-pemimpin yang mementingkan uang, yang kemudian ujung-ujungnya adalah korupsi, memperkaya diri sendiri, karena mentalitas pemilihnya juga seperti itu. Hanya mementingkan uang. Maka dari mana kita harus mulai memperbaikinya? Ya dari kita, gitu kan. Jadi kalau kita ingin ke depan pemimpin itu adalah pemimpin yang tidak kecenderungannya materi, tidak kecenderungannya hanya memikirkan uang dan kekayaan diri sendiri, jangan kita juga menjadikan indikator pilihan itu adalah itu. Setidaknya itu adalah upaya kita untuk memperbaiki. Jadi kepada para anak-anak muda atau juga orang-orang tua atau di lapisan manapun, ya selagi kita memilih dengan mental seperti itu, maka yang akan terpilih juga adalah pemimpin-pemimpin dengan mental yang sama. Nah, maka jangan jadikan itu sebagai, apalagi kalau anak muda ini sangat-sangat ironis sekali ya, di saat mereka punya sarana untuk mengenal para calon dengan lebih mudah. Kalau orang-orang tua, oke lah, dia nggak punya media sosial, nggak bisa akses YouTube, TikTok, segala macam, lalu informasi mereka terbatas. Lalu siapa saja yang datang betul dipilih. Tapi kalau anak muda, akses terbuka lebar untuk mengenal setiap calon-calon itu. Maka tentu manfaatkan itu untuk ya sebagai alat bagaimana kita menentukan pilihan. Ya. Carilah informasi sebanyak-banyaknya. Mungkin itu, jadi memang perlu ya edukasi kepada generasi muda, ya termasuk juga sekali tadi umat Islam secara umum pentingnya perhatian terhadap persoalan politik ini. Jadi selama ini kan kita menganggap politik ini sesuatu yang tidak penting, padahal kita lupa nggak ada urusan kehidupan kita yang nggak ada hubungannya dengan politik ini. Mungkin itu. Baik, mungkin ada dari Ayah Bunda. Terima kasih Ustadz. Ayah Bunda yang menunjukkan pertanyaan langsung. Ada Khairul. Mungkin silakan. Ustaz Ramli, ini ada titipan chat dari orang tua murid ke saya. Oh iya. Assalamualaikum, mau bertanya. Bapak tadi bilang haram kalau kita minta bantuan pada caleg-caleg. Ditanya kalau kita tidak meminta tetapi kita dikasih, contohnya baju, kalender, bagaimana, apakah juga haram, Ustadz? Itu pertanyaannya Ustadz. Terima kasih. Oke, baik. Jadi prinsipnya seperti saya katakan tadi ya, pada prinsipnya pertama dulu yang memang agak keras kalau menurut saya hukumnya itu meminta. Nah, jadi jangan sekali-kali meminta dengan dalih apapun dan untuk kepentingan apapun. Makanya mohon maaf saya secara pribadi untuk sekolah kita ini, umpamanya Qurrata Ayun kita membangun, lalu ajukan proposal ke caleg, nggak pernah. Dan tidak mau. Ya.
Mohon maaf juga umpamanya kalau di UIN sekarang kita sedang bangun masjid, lalu ada juga yang usulkan, oh itu minta ke caleg itu tuh banyak PT-nya tuh, DPR RI bla bla bla. Untuk sekarang tidak. Ya. Selagi dalam masa politik pemilihan ini kita tidak akan lakukan itu, karena sekali lagi kuat dugaan pemberian itu pasti akan ada hubungannya dengan kepemilihan. Maka pertama kalau meminta itu jelas-jelas. Karena apa? Karena sekali lagi dengan meminta itu berarti kita sudah semakin membuat kos politiknya tinggi, dan dengan itu kita akan membuat dia atau menyiapkan pemimpin-pemimpin koruptor. Maka semakin banyak rakyat meminta, maka akan semakin besar peluang pemimpin koruptor itu akan terpilih. Maka itu satu, meminta ya. Yang kedua, bagaimana kalau kita tidak minta, tapi dia yang beri? Ya. Sebenarnya dalam bab ini ada juga sebenarnya dalam konteks ya, kalau dikaitkan dengan hukum, bisa saja ini juga bagian dari riswah, sogok ya. Jadi pemberian yang diberikan agar kita tidak adil dalam menentukan pilihan. Agar kita keluar dari adil itu. Kan itu yang sogok itu. Agar kita menentukan putusan yang tidak seharusnya. Maka itu adalah riswah, sogok. Nah, makanya kalau hemat saya, selagi kita bisa menghindar, kita hindari itu. Nah, kita hindari itu agar apa? Agar mereka tidak semakin banyak kehabisan uang. Dan mohon maaf, ya dalam hal ini saya juga agak sedikit kurang sepakat. Kalau ada, ya termasuk mungkin Ustadz Abdul Somad yang menyampaikan, kalau ada yang memberikan uang, terima uangnya dan jangan pilih. Nah, kalau saya justru menyatakan jangan terima, tolak. Gitu. Tolak dan jangan pilih. Gitu. Tolak dan jangan pilih. Karena sekali lagi, tentu menerima itu juga tentu. Ketika jelas-jelas kita disogok lah dalam tanda petik, lalu kita terima, lalu kita tidak pilih juga. Jangan-jangan dituduh pengkhianat lagi kita. Gitu kan. Jadi sebaiknya langkah yang terbaik itu jangan terima. Karena sekali lagi, ketika kita terima bantuan itu, nah lagi-lagi itu akan menyebabkan ya mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang korupsi. Lalu bagaimana kalau sebatas alat peraga kampanye ya? Kalau sebatas alat peraga ya, wah, ya mungkin bisa ditoleransi lah, atau setidaknya oh kalau ada kalender. Tetapi sekali lagi dalam jangka panjang ini kalau bisa, makanya ada calon pemimpin itu yang bilang kalau perlu memang para calon ini dibiayai lagi. Jadi mereka punya dapat biaya yang sama walaupun entah kapan akan bisa di negeri kita ini. Jadi yang diadu itu memang kualitasnya, bukan uangnya. Bukan seberapa banyak mereka bikin baliho, bukan seberapa banyak mereka bisa bikin kalender, bukan seberapa banyak mereka bisa baju kaos. Tapi memang ide dan gagasannya. Nah, konsekuensinya negara harus membiayai mereka. Nah, tapi kan walau alam entah kapan ini. Idealnya kan begitu. Nah, tetapi setidaknya hari ini, kalaupun itu ada juga yang membagi kalender, ada juga yang membagi baju, tapi sekali lagi jangan jadikan itu ukuran dalam menentukan pilihan. Jadikanlah ukuran itu yang tadi. Ada dua yang utama tadi atau 4 tadi. Apakah dia punya kualitas agamanya seperti apa, kualitas ilmu dan wawasannya seperti apa. Jangan pernah abaikan dua hal itu karena faktor-faktor ini. Walau mungkin itu. Selanjutnya ada pertanyaan dari Akhi Ardiansyah. Izin bertanya Ustadz, terkadang ada beberapa orang yang terlalu fanatik dengan apa yang didukungnya. Apakah ini termasuk ke dalam perbuatan yang diharamkan Ustadz? Lalu bagaimana sebaiknya kita menyikapi pendukung salah satu paslon yang terlalu fanatik? Padahal dia tahu paslon tersebut banyak kekurangan, tetapi tetap didukung dengan alasan setiap manusia pernah berbuat salah dan layak diberi kesempatan. Nah, itu pertanyaannya Ustaz. Ya, makanya dalam Islam itu Bapak Ibu, fanatik itu tidak boleh. Ya. Tidak boleh fanatik. Dalam Al-Quran diantaranya Allah mengatakan wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuad kullun ulaika kana anhu mas'ula. Jadi segala sesuatu itu harus berdasarkan ilmu. Atau juga ada ayat yang mengatakan ini ayatnya sifatnya celaan ya. Celaan kepada orang-orang yang fanatik kepada tradisi nenek moyang ya.
Idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu ila rasul qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Ketika diajak melakukan suatu kebaikan, mereka kokoh dengan ajaran nenek moyang mereka. Artinya apa? Kalau bicara dalam konteks kebenaran dan hidayah, salah satu penghalang hidayah itu, atau salah satu penghambat orang itu mendapatkan kebenaran adalah fanatisme. So, kalau dia sudah fanatik, ya, kalau dia sudah fanatik, ya apapun salahnya jadi benar. Sebaliknya juga seperti itu. Kalau dia sudah terlalu benci juga, maka juga sebaik orang apapun orang juga akan jadi salah juga di matanya. Makanya Islam mengajarkan kepada kita dalam mengolah rasa. Apakah itu suka? Ya wajar kita suka seseorang. Apakah benci? Ya wajar, mungkin kadang ada muncul kebencian. Tetapi rasa itu harus dikendalikan, emosi itu harus dikendalikan. Makanya ayat memberikan batasan tadi. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa kurhul lakum. Kita harus sadar, kata Allah, kalau kita cinta terhadap sesuatu, harus proporsional. Karena apa? Karena boleh jadi pada sesuatu yang kita cinta itu ada keburukannya. Atau sebaliknya, ketika kita benci juga seperti itu. Ketika kita tidak suka juga tidak boleh berlebihan. Kenapa? Wa asa an takra'u syai'an wa huwa khairul lakum. Karena boleh jadi padahal yang kamu benci itu ada kebaikan. Maka di sini istilahnya fungsi rasionalitas itu. Jadi emosi itu dikelola sehingga kita bisa rasional dalam melihat. Termasuklah kalau dalam konteks ini melihat para calon-calon atau termasuk juga melihat partai-partai yang ada, ya kita proporsional, lihat dengan objektif, lihat dengan data. Ini terlalu panjang, lain pula terjemahannya ini nanti ini. Ya karena memang normalnya seperti itu gitu kan. Jadi kita tidak emosional tapi memang melihatnya dengan data. Nah, kalau bicara data yaitu ayat tadi. Bicara track record yaitu ayat tadi. Wattaqullah wal tanzur ma qaddamat. Lihat yang lalunya seperti apa gitu. Track recordnya seperti apa, rekam jejaknya seperti apa. Wal tanzur ma nafsum ma qaddamat. Lihat untuk kita jadikan pertimbangan untuk menatap masa depan. Kadang mohon maaf kita negeri kita atau masyarakat kita negeri yang tidak mau belajar ya. Saya mohon maaf ya kalau agak sedikit mudah-mudahan ini tidak salah ya. Kalau dalam diskusi kadang saya katakan pada termasuk mahasiswa umpamanya, anehnya negeri ini kalau kita lihat umpamanya kalau ada lembaga yang mencoba meranking tingkat korupsi sebuah partai. Nah, coba lihat datanya, dibukalah datanya lewat Google. Ini ranking 1, ranking 2, ranking 3, ranking 4, umpama ini contoh. Lalu ketika disuruh juga buka hasil survei. Buka hasil survei siapa kalau pemilu hari ini siapa yang menang. Ternyata masih yang tertinggi korupsi itu juga yang menang. Ini kan tanda nalar kita dalam memilih itu nggak jalan. Nah, artinya kita tidak belajar gitu. Sudah jelas-jelas punya rekam jejak yang tidak baik, tapi ternyata ketika dilakukan survei bahwa itu juga yang menang. Nah, ini salahnya di mana gitu kan? Nah, makanya disitulah pentingnya rasionalitas kita dalam menentukan pilihan dan jangan fanatik gitu. Jadi mari kita belajar. Maka dalam politik ini mari kita belajar, mari kita membaca, mari kita cari informasi sebanyak-banyaknya. Oke, mungkin itu Ustaz Jal. Oke. Sudah jam 10. Baik, terima kasih. Ya, kalau boleh Ustaz Jal, sedikit saja lagi. Ya, silakan untuk tangan mungkin satu nggak apa-apa Ustaz Jal. Oke, baik, ini pertanyaan terakhir ya Bunda. Insya Allah kita tutup kajian kita. Pertanyaannya dari Bunda Rumaisya. Meskipun anak muda bisa mengakses medsos, tapi banyak di antara mereka yang terpengaruh oleh buzzer yang mengusung calon-calon tertentu karena kemampuan dan literasi digitalnya dalam mencerna informasi masih rendah. Gimana menurut Ustadz? Nah, ini pendapat Ustadz tentang anak muda yang literasinya kurang, kemudian mudah termakan oleh buzzer-buzzer. Sebab informasi yang dibuat oleh buzzer bisa memikat para calon pemilih.
terutama yang kaum muda, Ustaz. Oke, baik. Ini ada tadi yang angkat raise hand, ada satu, kasih, tidak apa-apa, Ustaz Jal. Oke. Khairul. Silahkan kalau ini. Ya, Bapak Khairul, silakan. Ini yang raise hand. Oh, enggak. Nak. Mungkin raise hand untuk hadir saja mungkin ya. Oh ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tanya Ustaz. Iya. Apa tuh? Ada caleg yang gaya kampanyenya memberikan ilmu. Contoh, melakukan pelatihan penyelenggaraan jenazah atau pelatihan yang lain, pembuatan, pokoknya memberikan ilmu lah yang bermanfaat, Ustaz. Apakah itu termasuk bagian dari sogok, Ustaz? Syukran, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih. Oke, baik. Yang terakhir ini dulu. Pertama, ilmu. Kalau ilmu tidak ada masalah sebenarnya. Artinya yang kita bicarakan tadi aspek materi ya. Tapi ketika dia melakukan pencerdasan, ketika dia melakukan pembinaan, nah ini barangkali tidak masuk. Makanya batasan kita itu adalah ketika dia memberikan aspek materi ya. Materi. Ketika dia membantu ya, walaupun sebenarnya begini, harapannya juga, ini Bapak Ibu tambahannya juga bagi kita dalam menentukan, kan kadang memang banyak juga yang membantu, oke. Tetapi harus kita bedakan juga kapan dia membantu. Jadi untuk mengukur apakah bantuannya ini karena dia sedang mencalon atau agar dia dipilih atau memang dasarnya yang membantu, memang karakternya yang membantu. Bagaimana cara membedakan? Lihat kapan dia membantu. Kalau dia turun membantu hanya masa pada kampanye, sementara begitu selesai tidak lagi membantu, maka patut kita duga bahwa bantuannya itu ada hubungannya dengan kampanye, gitu kan? Tapi kalau ternyata pemilu tidak pemilu, kampanye tidak kampanye, dia tetap membantu, itu berarti bantuannya bukan karena dia pencalonan, kampanye, karena memang dia karakternya membantu. Nah gitu juga kalau kita lihat calon-calon sekarang juga gitu. Oh, nyolai rajin ke masjid Ustadz. Bilo. Oh, ini masuk kampanye kok. Nah, kalau enggak kampanye, rajin enggak ke masjid? Enggak, berarti ke masjidnya itu bukan orisinalnya seperti itu, bukan karakternya seperti itu. Nah, makanya kalaupun ada yang memberikan bantuan, ilmu kah juga, atau ya sekali lagi bagi kita dalam melihatnya, ya untuk menilai itu tidak hanya kita lihat di masa kampanye, tapi juga kita lihat bagaimana kesehariannya di luar kampanye itu. Maka kalaupun ada juga yang mau berbagi ilmu para caleg, silakan saja. Tapi kalau bisa berbagi ilmunya jangan hanya pada masa kampanye. Kapanpun kita bisa berbagi ilmu. Sehingga apa? Nah, kalau agak apa ini? Membedakan ini ikhlas tidak ikhlas, ini sogo atau tidaknya, diantaranya itu kapan dia lakukan. Kalau itu hanya dia lakukan hanya pada masa pencalonan, maka kuat dugaan itu adalah sogokan. Baik materi atau yang lainnya tadi. Tetapi kalau dia lakukan kapan saja, dia bantu orang kapan saja, dia fasilitasi orang kapan saja, dia didik orang kapan saja, maka setidaknya kita berbaik sangka bahwa dia membantu, dia berbuat bukan hanya untuk kampanye, tapi memang itu kerjanya. Jadi itu mungkin ya Pak Khairul, gitu juga ya Bapak Ibu, bagaimana kita membedakan. Begitu juga kalau mohon maaf kalau ada Bapak Ibu yang caleg, ya begitu juga. Kalau membantu orang jangan di masa kampanye ini saja. Ya, jadikanlah betul-betul kita membantu setiap saat. Kalau kita mendidik orang setiap saat, bukan hanya jadi setidaknya itu yang akan membedakan sesungguhnya kita melakukan ini karena Allah kah atau karena kampanye. Karena Allah tentu kita tidak butuh masa kampanye. Nah, walaupun di masa kampanye juga harus dilakukan, bukan karena tapi memang karena itu keharusan ya. Karena kita melakukan sesuatu itu tidak dipengaruhi oleh momentum waktu atau kepentingan tertentu, tapi setiap saat. Baik, tadi ada di chat yang katakan bahwa sebaiknya hal-hal seperti ini juga disampaikan ke masyarakat. Maka itu juga Bapak Ibu, kenapa saya secara sengaja melalui teman bila perlu kita laksanakan, karena memang
kalau para ustadz yang nyampaikan, berapalah daya ustadz gitu kan. Makanya kita berharap juga Bapak Ibu yang hadir malam ini, kalau kita setuju, ya kita sampaikan sama keluarga. Kita sampaikan kepada masyarakat. Bagi yang guru, sampaikan ke muridnya. Bagi yang dosen, sampaikan ke mahasiswanya. Bagi yang penceramah, sampaikan ke jamaahnya. Nah, makanya harapannya memang sengaja kita berbagi ini Bapak Ibu. Bahkan memang insya Allah ya tanggal 16 kita MUI itu akan melaksanakan juga pertemuan mengundang para ustadz dan mubaligh, yang diantara tujuannya itu para ustadz harus turun juga. Dan nggak perlu takut ya. Kalau saya mohon maaf, ketika ada ngatakan pengurus, oh nggak boleh bicara politik, ya udah. Nggak apa-apa, nggak diundang. Yang penting ya, kalau bicara politik seperti yang kita sampaikan tadi, itu kan saya cuma menyampaikan ayat dan hadis. Ya, yang kita coba terjemahkan dengan situasi yang ada hari ini. Nah, dan itu panduan Quran, jadi tidak perlu ada tidak perlu dianggap tabu, dan siapapun kita tidak perlu. Ya tentu juga kita harus profesional saja. Ya, dan juga tentu menjaga batas-batas aturan yang ada. Tapi ketika secara normatif seperti ini, saya pikir nggak ada masalah. Makanya saya juga nggak takut direkam, nggak takut di live kan. Silakan lihat, ada nggak yang melanggar ketentuan pemilu, nggak ada. Kita hanya bicara normatif dalam konteks memberikan pencerahan, memberikan semacam pertimbangan bagaimana kita dalam menentukan. Terakhir Bapak Ibu, saya ingin sampaikan ini, saya ingin tutup dengan ayat ini. Kadang kan masyarakat masih bilang artinya nggak peduli lah ya. Ketika masyarakat, ya itu urusan mereka. Kini anan dipikir, anan dapat jawab. Beko kalau lata pilih itulah urusannya tuh. Nah, saya ingin garis bawah ini Bapak Ibu. Bahwa dalam Al-Quran itu Allah menekankan begini ya. Fa inna ma alaihi ma hummila wa alaikum ma hummiltum. Jadi masing-masing kita itu akan ditanya oleh Allah tentang apa yang dibebankan kepada kita. Jadi kepada kita yang memilih, kita akan dimintai pertanggungjawaban dengan pilihan kita. Kepada mereka yang terpilih, mereka akan diminta pertanggungjawaban dengan amanah yang diberikan kepada mereka. Maka Bapak Ibu, jangan sampai kita menganggap remeh pilihan itu. Karena apa? Karena kalau kita salah dalam menentukan pilihan, tanpa kita sadar, kita sudah berarti ikut merusak negeri ini 5 tahun ke depan. Tapi kalau kita benar dalam menentukan pilihan, kita sebenarnya juga sedang beramal soleh selama 5 tahun ke depan. Makanya selalu saya ingin mengatakan Bapak Ibu, memilih kalau kita lihat dalam konteks Islam itu bukan hal yang sederhana, tapi adalah hal yang sangat penting. Maka saya menghimbau Bapak Ibu, pertama belajarlah. Carilah informasi sebanyak-banyaknya. Carilah data sebanyak-banyaknya untuk kita menentukan pilihan. Dan kalau perlu Bapak Ibu, tanggal 14 itu tanggal 13 Februari itu bangun tengah malam, tahajud dulu, dan istikharah lah. Ini kalau pilih presiden ini ada 3 ini, siapa ya Allah yang terbaik? Minta petunjuk sama Allah. Kalau memilih partai atau memilih anggota dewan, setelah kita cari informasi dan data-data selengkapnya, minta petunjuk kepada Allah agar kita tidak salah dalam menentukan pilihan. Karena sekali lagi, pilihan kita yang hanya dalam beberapa detik itu akan berdampak 5 tahun ke depan, dan yang pasti itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu saja barangkali yang bisa mungkin saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Dan kalau Bapak Ibu rasa ini sangat penting juga untuk difahami oleh banyak orang dalam rangka melakukan perbaikan negeri ini, mohon bantuan juga Bapak Ibu menyampaikan atau mensosialisasikan atau juga melakukan hatta kepada 1 orang sekalipun. Karena lagi ketika kita sudah menyampaikan, mudah-mudahan di situ ada kebaikan kita. Itu saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sekali lagi mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Syukran jazakallah khair kepada Ustadz Arif yang sudah memberikan ilmunya kepada kita bersama. Ini pegangan bagi kita ketika menentukan pemimpin kita di 5 tahun yang akan datang. Kemudian Ustadz diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah,
Sebagaimana ayah bunda bahwa yayasan kita memang yayasan pendidikan dan dakwah Islam, mudah-mudahan dakwah ini juga hadir melalui yayasan kita ini, sehingga memang mencerdaskan tidak sekedar anak-anak kita, tapi juga bertujuan mencerdaskan kita sebagai orang tua. Mudah-mudahan kajian bulan ini bisa kita ikuti secara rutin, mudah-mudahan menambah wawasan kita. Terima kasih atas kehadirannya, atas waktunya yang sudah diberikan bersama kami di sini. Saya mohon maaf segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Kita ucapkan alhamdulillah, rabbil alamin. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustaz. Ya, sama-sama Ustaz. Ustaz.